peneliti nasab palsu dan peneliti ijazah palsu. Untuk peneliti nasab palsu sampai saat ini kelihatannya sudah mampu berhasil sampai 70%. Ini kelihatannya loh ya. Apakah kebanyakan 70% itu ataukah memang kurang? Tetapi menurut hitung-hitungan kami, dari jumlah teman-teman kami yang dulunya muhibbin berat, itu sekarang ini sudah mulai luntur, bahkan bisa dikatakan sudah 70% keberhasilan dari Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berusaha untuk membuktikan kepalsuan nasab. Jadi judulnya adalah peneliti nasab palsu, dan yang kedua peneliti ijazah palsu. Ini luar biasa kepalsuan di Indonesia. Bahkan sampai kemarin saja rakyat Indonesia pernah kejebak membeli Pertamax, tapi ternyata palsu. Karena apa? Yang asli Pertalite. Ini kepalsuan. Oleh sebab itulah sampai saat ini rakyat Indonesia itu masih belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, karena semuanya tercampur baur, sehingga jarang sekali orang-orang yang mampu melihat mana yang benar-benar hak, mana yang batil. Yang batil kelihatannya hak, yang hak kelihatannya batil. Yang pembohong pendusta dibenarkan, dipuja-puja, karena mereka tidak tahu kalau itu adalah pembohong dan pendusta. Nah, yang orang-orang jujur didustai, dihantam di sana sini, didustai, dihantam di sana sini. Inilah kenyataan di Indonesia. Jadi yang pembohong, pendusta banyak pengikutnya. Ini di Indonesia yang kemarin loh ya, kemarin nih, pembohong dan pendusta banyak sekali pengikutnya. Sedangkan yang jujur-jujur apa adanya sepi peminat. Bahkan dihujat sana sini. Yang pembohong dibenarkan, ya, yang pembohong dibenarkan. Yang benar jujur apa adanya dibohongin, didustain. Yang pengkhianat dipercaya. Banyak sekali pengkhianat tapi dipercaya. Nah, sebaliknya orang-orang yang terpercaya dikhianati. Nah, oleh sebab itulah agar bangsa Indonesia sekarang sudah mulai ada cahaya yang menerangi kegelapan, maka perhatikan nih. Saat ini di Indonesia itu ada kekuatan besar yang menyeliputi Indonesia. Nah, kita harus memilih yang tengah-tengah. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Jadi di Indonesia saat ini dikuasai oleh kekuatan besar ini. Kalau enggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, ekstrim kanan itu dimotori oleh orang-orang yang pertama kali mengadakan gerakan 212. Nah, gerakan 212 itu mereka berkolaborasi antara HTI nyusup ke FPI, ya enggak? HTI itu nyusup ke FPI. Nah, FPI itu kan mayoritas para habaib alwi. Mereka ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Khilafah Islamiyah ingin didirikan di Indonesia. Nah, kami Al-Faqih Tau'alim tidak setuju. Sangat tidak setuju. Mengapa? Justru kalau khilafah yang didirikan di Indonesia, khilafah yang model seperti apa? Apakah khilafahnya Al-Khulafaur Rasyidin, ataukah khilafahnya Daulah Bani Umayyah atau Abbasiyah? Nah, kalau Umayyah dan Abbasiyah itu bukan khilafah. Jadi kalau misalnya nih mengklaim seperti Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah atau Turki Utsmani lah, mereka semua itu enggak khilafah, tidak. Mereka itu monarki. Monarki itu enggak seperti sistem khilafah sebagaimana khalifah yang tiga. Khalifah yang tiga itu ya Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman. Ya, kemudian alinya ini pun mulai terjadi gejolak politik begitu ya. Jadi kelompok ekstrim kanan inilah yang terlalu kanan ingin mendirikan khilafah. Nah, kami sangat tidak setuju. Indonesia tetap Indonesia yang berpedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu sudah final ya, karena itu sudah pilihan terbaik hasil istikharah para founding father negara kita. Para ulama, para tokoh bangsa sudah bermusyawarah, sudah sepakat. Tinggal kita bagaimana menjalankannya gitu.
Yang penting menjalankannya, walaupun toh sistemnya misalnya khilafah berpedoman Quran hadis, tapi yang menjalankan preman-preman bajingan yang nggak ngerti Quran hadis, ya sama saja rusak, ndak rusak. Itu kelompok yang pertama, ya kan? Kelompok yang kedua yaitu ekstrem kiri. Ekstrem kiri ini terlalu fanatik buta kepada politik kekuasaan sehingga antipati kepada agama. Jadi orang-orang ekstrem kiri ini sangat anti kepada agama. Kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz yang ingin membahas politik, membenahi bangsa dan negara, udah dituding karena mereka sudah terbiasa berhadapan-hadapan dengan ekstrem yang kanan. Padahal tidak, ini sekarang muncul moderasi, moderat tawasud di tengah-tengah yang kami gagas nih. Harus ada yang menjadi tengah-tengah. Nah, masalah kepalsuan ini sudah diteliti. Yang pertama, penelitian nasab palsu. Penelitian nasab palsu yang diteliti adalah para oknum-oknum habaib alwi di Indonesia. Nah, penelitian nasab palsu ini didukung oleh para pecinta ulama dan kiai pribumi. Ini yang mendukungnya. Mereka tapi dihujat habis-habisan, ditentang habis-habisan oleh para muhibbin habaib alwi yang rata-rata pendukung Anies Baswedan. Ini kalau politik ya, kita harus tahu petanya ini. Dan rata-rata mereka tidak suka pada Jokowi. Jadi sebenarnya yang menentang Kiai Imad dan teman-teman itu ya kelompoknya para muhibbin Ba'alwi yang mereka rata-rata mendukung Anies Baswedan. Itu rata-rata. Nah, yang ekstrim ini yang berikutnya, peneliti ijazah palsu. Ada kelompok peneliti ijazah palsu ini dilakukan, ya sudah tahulah viral. Nah, kelompok ini didukung oleh para muhibbin habaib alwi. Para muhibbin habaib alwi yang mendukung Anies Baswedan. Mereka dihujat habis-habisan oleh pro Jokowi. Dan para pendukung Jokowi menghujat. Jadi kita di mana nih? Sikap kami saat ini selalu berada di tengah-tengah. Tidak ikut ekstrem kanan dan tidak ikut ekstrem kiri. Tatkala Kiai Haji Maduddin meneliti nasab kami sudah rembukan musyawarah dengan kami sebelumnya. Ya. Nah, sekarang ini peneliti ijazah Jokowi apakah berhasil? Ya, kita tunggulah drama berikutnya. Dunia ini kan panggung sandiwara. Asalkan kita memilih peran yang mana. Kita memilih peran yang antagonis atau protagonis. Kita memilih yang kesatria ataukah kita memilih yang balakurawa. Kita memilih sebagai pejuang ataukah kita memilih sebagai pecundang. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil qiyamah. Oleh sebab itulah mari kita ikuti jalan tengah-tengah. Jangan terlalu fanatik buta, terlalu ekstrem kanan maupun jangan terlalu ekstrem kiri. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.